wanita maksimal 4. Nah, oke, silakan. Tapi dengarkan dulu. Tapi kalau kalian khawatir takut untuk tidak berlaku adil, fawahidatan, maka cukup 1. Oke. Atau apa yang kalian miliki dari budak perempuanmu, karena dulu kan ada perbudakan. Kalau budak itu boleh untuk digauli, walaupun tidak dinikahi. Itu aturan. Oh gitu. Iya. Zalika adana alla ta'ulu, itu lebih baik bagi kalian agar kalian tidak berlaku zalim, tidak berlaku semena-mena. Bukan gonta-ganti pasangan, bro. Hari ini fulan. Jadi gini, Bang. Oke, saya potong bentar ya. Saya potong bentar, Bang ya. Apakah di situ diperbolehkan bercerai? Oh, kalau cerai beda lagi, ada lagi ayatnya. Tapi diperbolehkan kan dalam Al-Qur'an, boleh kan? Ada Al-Qur'an Nah, itu cerai. Nah, oke. Cerai itu. Setelah bercerai, apakah si kedua pihak ini boleh menikah lagi dengan laki-laki lain atau perempuan lain? Ada aturan, boleh? ada aturan. Nah, beda kasus. Itulah yang saya bilang, bahwasanya aturan yang seperti itu ada. Dengarkan. Dalam Al-Qur'an, dalam Islam itu ada aturan pernikahan. Aturan nikah, aturan talak. Itu ada aturannya. Iya, itulah maksud aku tadi. Di Kristen nggak ada aturan begitu. Tunggu ya. Makanya saya bilang tadi yang sesuai dengan tema ini. Karena kalau di dalam saudara kita Muslim itu ada aturan perceraian, boleh bercerai kan. Terus setelah ada bercerai, mereka ini boleh kawin lagi. Artinya di sini ada pergantian pasangan gitu, Bang. Maksud aku, misalkan hari ini dia kawin sama si A kan, kemudian tak beberapa bulan atau hitungan tahun dia cerai. Nah, kemudian setelah dia cerai, dia kawin orang lain lagi, artinya ada pergantian gitu, Mas, pasangan. Itu yang aku maksud tadi, Bang. Benar, itu ada aturan seperti itu ada. Nah, kalau di dalam kekristenan aturan seperti itu ada, Bang. Kau menarasikan di dalam Islam itu boleh bergonta-ganti pasangan, hari ini A, besok perempuan B. Kau begitu tadi narasimu. Enggak begitu ajaran Al-Qur'an, Bos. Beda. Coba tolong disimak lagi, Bang, ya, disimak lagi ya. Simak ya. Misalnya nih saya nih pelakunya kan. Hari ini saya kawin ini. Nah, hitungan 3 bulan saya cerai. Itu kan aturan ada kan, boleh cerai, boleh. Setelah saya cerai, saya boleh nikah lagi nih sama perempuan lain atau laki-laki lain. Artinya, Bang, di sini ada pergantian pasangan. Ini aturan, aku bilang gitu. Jadi bukan sekedar informasi, tetapi ini adalah aturan. Ya, aturan. Tetapi kalau dalam Kristenan, Bang, itu nggak ada seperti itu. Apa yang dipersatukan dalam Islam, bro, dalam Islam itu pernikahan, bukan kawin. Kalau dalam Kristen perkawinan. Pertanyaan tadi tentang aturan itu dalam Kristen, bahwasannya di mana ada aturan Kristen? Di dalam Islam itu semua. Perceraian juga bukan keinginan, itu solusi. Bukan keinginan, itu solusi antara karena mungkin ada sesuatu yang tidak. Silakan, Bang Baru. Iya, kita kan ini bicara aturan istilahnya. Coba kau sebutkan dulu kau sebutkan kepadaku aturan talak dalam Kristen itu apa? Coba ayatnya di mana? Ini aja Ustadz Dio, untuk izin Ustadz Dio ya, untuk kita pisahkan ya antara manusia dengan binatang ya. Ini 3 poin yang mau kita kaji ya. Perhatikan Ebil. Iya, silakan. Islam, oten, binatang. Oke? Nah, Islam dari surah An-Nisa ayat 3 tadi, ketentuan menikah itu maksimal 4 punya istri. Ya kan? Surah An-Nisa 23. Nah, kalau oten ya, adakah aturan dalam oten dikatakan cukup 1 istri? Saya jawab, tahu batasan tertentu 4, 5, 10 atau berapa? Minimalnya cukup 1 istri. Adakah ayat di Bible di mana dikatakan cukup 1 istri? Nggak ada. Saya jawab. Ya, silakan. Saya jawab. Nah, itu kan tadi kan udah saya sebut, Bang. Bahwasanya gini, Yesus berkata, apa yang dipersatukan Tuhan katanya tidak bisa dipisahkan. Saya tidak mencerai Anda. Yang saya tanyakan, cukup 1 istri. Adakah ayat dari Bible di mana dikatakan cukup atau 1 istri, atau batasan 4, 5, 7, 10 terserah?
Ada. Aturan secara tertulis seperti yang Anda yang Bang Faru sebutkan itu, aturan untuk memiliki satu istri secara tertulis itu nggak ada, Bang. Tetapi kan gini, Oke, tidak ada cukup satu tersirat, istri Bang. ya. Oke, tidak ada satu istri. Ada Tersirat, ambang tersirat. batas, Bentar, ada Bang. ambang batas. Dengar dulu. Nanti kita hukum cerainya Dinda. Nanti dulu itu. Adakah ambang batas atau batas tertentu seorang Oten itu punya istri berapa? 10, 5, 200, 1000 ada? Tidak ada ya? Jelas, Ya. bentar. Jelas apa yang disampaikan Yesus itu adalah dibatasi hanya memiliki satu istri. Gak Kenapa? ada itu. Di Dari situ tidak ayat ada ini aja. dikatakan cukup satu istri. Bentar, Bang. Sesuatu yang telah disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia, kan itu kan? Nah, Ya kecuali kan? Itu yang kematian. kamu kasihkan kan? Kecuali kematian, Bang. Lalu Loh, kemudian apa kata Yesus? Dinda, jangan matikan akalmu. Yang saya tanyakan, kalau seperti di surah An-Nisa tadi, ya umat Muslim dibolehkan maksimal punya istri 4, ya kan? Kalau di Oten, adakah dikata ambang batasnya maksimal punya istri berapa? Tidak, Ada. jawab aja gitu. Kenapa sih, Ebiel? Nggak bisa. Saya nggak bisa jawab seperti itu karena saya udah tahu alur narasi Bang Faru, saya tahu kemana tujuannya. Kalau memang Nggak bisa seperti itu, harus jelas, padat dan ringkas. Oke, kalau memang aturannya ada cukup satu istri, di mana di Ya. dalam Bible dikatakan cukup satu istri? Bang, gini, ketika Yesus Nggak berkata, ada. Bilang aja udah, Ebiel. Yesus Tulisannya berkata, masih di atas loh. Tulisannya tuh masih di atas, itu udah macet. Baru di atas, baru Islam. ini Bunda Nora. Kalau anda orang pintar, harusnya kan Anda paham, Anda mengerti perkataan Yesus ketika dia berkata ya, Yes. apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia kecuali mati. Betul? Betul enggak? Sekarang Oke, begini, oke. apa yang Betul. dipersatukan tidak boleh diceraikan. Nah, batasan yang untuk memiliki istri ini ada enggak? Nah, jelas ada. Apa kata Yesus? Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, mereka sudah berpikir. Artinya, Anda tidak boleh menginginkan Nyambung kau. Nggak nyambung kau. kan gini Kita kan. nggak bertanya tentang itu loh, Ebil. Kita nggak bertanya tentang itu, yang kita tanyakan. Karena itu Narasi. ayatnya Dengar dulu, Ebil, jangan kejang-kejang kok, Ebil. Narasi yang ada dalam Al-Quran, di mana di situ dinyatakan umat Muslim itu dibolehkan maksimal punya 4 istri. Semua, Ya kan? semua boleh. Semua cuma 4. Gimana? Semua Muslim apa gimana? Apakah semua Muslim dibatasi cuma 4? Apakah semuanya? Nah, nanti kok lari lagi kau. Enggak, kan gini kan? Kan gini katanya semua Muslim hanya 4. Makanya saya tanya. Semuanya Terkecuali Nabi Muhammad SAW. Ada dalilnya lagi nanti dalam surah Al-Adab. Khusus Nabi ada. Untuk umat surah An-Nisa. Udah jelas. Sekarang saya tanya, di dalam Bible adakah dikatakan cukup satu istri? kan tadi udah saya jelasin, Bang. Itu yang ayat yang Anda Bang Faruk inginkan secara tertulis cukup satu istri itu nggak ada, Bang. Gak Tetapi ada. Bilanglah tadi. Ya, balikkan lagi ya. Tidak ada. Ini kita berikan Tulis, Bang Faruk, nggak ada. Bilanglah dari tadi. Malu-malu kok Nggak ada, bilang. tulis Bang Faruk. Yang tadi tulisan yang tadi, bagan yang tadi Bang Faruk. Noise sekali si Ebil. Di laut dia. Nih tidak ada ya. Ya, tidak ada. Nah, sekarang Anda mengkritik. saya tanya. Nah, di dalam aturannya binatang, adakah ketentuan bagi binatang cukup satu kali kawin, satu-satu pasangan? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Bang Faruk lah. Nah, sekarang yang sama-sama binatang siapa? Conteng.
Islam maksimal 4 istri. Oke, tidak ada batasan istri. Binatang tidak ada batasan untuk berkawin. Yang sama sama binatang siapa, Ote? Apa, Bil? Islam. Siapa, Bil? Tote. Bang. Bil. Ya, silakan. Yang sama siapa ini batasannya ini? Setelah kita kaji yang sama sama binatang siapa? Islam. Islam. Aduh, Bil. Faruk. Oh. Gini dengar Bang Faruk, dengar saya berbicara ya. Gantianlah kita. Abang Faruk ngomong terus. Gini. Yesus kan sudah berkata nih. Jadi apa yang sudah pertemukan, persatukan Tuhan, itu nggak boleh dipisahkan, diceraikan. Artinya apa di situ, Bang Faruk? Anda memiliki, ketika Anda sudah menikah, itu cuma satu istri, Bang Faruk, nggak boleh bercerai. Kenapa? Kalau Anda bercerai menikah lagi, dikatakan di situ Anda berzina seumur hidup, Bang Faruk. Menanggapi pernyataanmu ya. Saya pada poin menanggapi datamu ya. Sekarang jawab jujur, Ebil. Ketika Yesus berkata begitu, apakah pada saat itu sudah ada iman Kristen? Jelas karena murid-muridnya udah percaya Yesus pada waktu itu. Saya tanyakan, ketika Yesus berkata begitu, apakah sudah ada iman Kristen? Jelas sudah ada karena dia berkata kepada murid-muridnya. Oke, kalau gitu sebut satu murid Yesus yang beragama Kristen, silakan. Gimana Bang? Coba. Satu murid Yesus yang menyatakan Sekali suaramu itu. Coba Atau kurang gini, jelas gini. soalnya loh. Ya, kalau memang sudah ada, sebut satu nama murid Yesus yang mengklaim dirinya beriman Kristen atau pengikut Kristus, silakan. Itu nggak perlu di apa lagi, Bang. Itu Faruk. Ke-12 murid. Bang Faruk, ke-12 Ya, kayak murid gitu ini juga, adalah orang-orang yang silakan. Ya. Ya udah, sekarang saya tanya, kamu jujur. Ketika Yesus berkata begitu, iman Kristen belum ada dan tidak ada bukti otentik di dalam Bible di mana salah satu dari murid Yesus menyatakan dirinya beriman iman Kristen. Maka ketika Yesus berkata begitu, tidak ada korelasinya dengan iman Kristen. Karena dia berkata bukan untuk orang yang menuhankan dirinya atau bukan untuk orang yang mengaku dirinya memiliki kepercayaan iman Kristen atau pengikut Kristus. Baik, pertanyaan Bang Faruk ini lain lagi ya. Beda lagi, artinya Bang Faruk sudah mengakui ya bahwa Yesus betul-betul berkata bahwasanya kehidupan seorang Kristen hanya memiliki satu istri, ya itu satu. Enggak ada pengakuan yang Agak lari, agak melembek gitu kan. Agak Malahan saya gitu kan. Ya, oke. dengan saya katakan tidak ada korelasinya perkataan Yesus tersebut dengan iman Kristen. Karena pada saat itu tidak ada Kristen. Saya hargai Bang Faruk ya. Saya hargai Bang Faruk. Anda di sini udah mengaku, udah jujur kan? Sehingga pertanyaan Anda udah lain lagi, melembek kan? Oke, baik Bang Faruk. Selamat ya. Lain lagi pertanyaannya. Artinya gini, kalau Bang Faruk bertanya apakah waktu itu udah ada iman Kristen, jelas ada karena ke-12 murid adalah kasih datanya. Kalau pada saat itu sudah ada iman Kristen, Yesus berkata begitu sudah ada iman Kristen. Mereka itu percaya kepada Kristus. Mereka kemana-mana selalu bersama-sama dengan Kristus. Ya. Itu nggak data loh, Dinda. Kalau Yang saya tanyakan, datanya di mana? Data dikatakan ketika Yesus berkata sudah ada iman Kristen, pengikut Kristus, mana datanya? Maksudnya gini, apakah secara tertulis yang mengatakan aku Kristen gitu? Gini Dinda, ya. Dengar nih pernyataanku nih. Ya. Tidak ada satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus berkata ya ayuhan nas, wahai manusia. Gak pernah itu berkata begitu. Ya janganlah Israel, domba-domba tersesat dari Bani Israel, itu perkataannya Yesus. Udah? Dan Yesus nggak pernah berkata kepada iman lain. Apakah Yesus pernah berkata dalam Bible, wahai umat Kristen, dengarkan seruanku? Tidak ada. Karena apa? Berdasarkan KPR 11 nomor 26 ya. Skenario baru. Sini. Berdasarkan KPR. Anda lari-lari pertanyaannya, Bang.
Anda Bukan mau aku yang lari-lari, kau yang bikin lari-lari. Ya udah nggak apa-apa. Kau yang bikin lari-lari. Aku izin ya, aku mau kerja nih, sorry ya, maaf. Kan kabur kau. Nanti malam lagi, saya tunggu Bang Baru. Yang jelas Anda telah mengakui bahwasanya memang betul pernikahan seorang Kristen diwajibkan hanya satu. Sebab apa? Mana ada aku kayak gitu framing kau. Ketika ada perceraian, Justru